Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi pentigraf ini adalah cerpen 3 paragraf. Cerpen 3 paragraf. Ya, di dalam cerpen 3 paragraf ya, kita tetap harus memperhatikan ya 3 komponen ya. Yang pertama adalah bagian orientation. Kemudian yang kedua adalah complication. Yang ketiga adalah reorientation. Nah, ketiga hal ini ya menjadi satu penentu ya berhasilnya sebuah pentigraf. Jadi pentigraf ya, dia tidak akan menjadi satu cerita yang utuh ya ketika kita tidak memasukkan 3 unsur ini. Nah, Ayu Utami ya pernah mengatakan bahwa ketiga unsur ini disebut sebagai menurut dia ya itu adalah sebagai cilukba. Ya, di dalam sebuah cerita ya itu ada 3 unsur penting ya atau 3 babak ya. Yang pertama ci ya itu ada di orientation ya. Ci ini ada di sini posisinya. Nah, ci ini apa sih? Yaitu kita mengenalkan cerita. Kita baru memulai cerita ya. Jadi kita bisa mulai dengan pengenalan tokoh ya, pendeskripsian suasana ya, sehingga pembaca akan secara perlahan-lahan memahami, oh ini ceritanya akan bercerita tentang apa, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah complication. Complication ya itu adalah bagian yang harus ada di dalam sebuah cerita ya. Di sini ya mulai dimunculkan satu masalah ya. Satu masalah yang akan menjadikan cerita itu menjadi sesuatu hal yang menarik ya. Sebab ya menurut para pakar ya ketika sebuah cerita tanpa memiliki complication, tanpa memiliki konflik ya, maka dia diibaratkan sebagai raga tanpa nyawa ya kan. Jadi kebun tanpa bunga ya. Jadi di dalam complication ya kita mulai munculkan masalah ya. Jadi tokoh di dalam cerita kita itu tadi ya itu mulai dihadapkan pada masalah-masalah yang dihadapinya ya. Dia dihadapkan pada masalah-masalah yang harus diselesaikan olehnya ya. Nah, tanpa itu cerita tidak akan menarik ya. Nah, kemudian yang bagian ketiga ya atau bagian terakhir ini adalah reorientation. Reorientation ini ya adalah peleraian atau bisa juga ini adalah sebagai konflik ya. Klimaks ya, bukan konflik. Klimaks ya di dalam sebuah cerita. Jadi puncak cerita ya itu nanti kita letakkan di reorientation atau simpulan. Jadi ceritanya akhirnya apa ya? Di sini ya di reorientation ini ya kita bisa menggunakan ending yang bermacam-macam ya. Bisa happy ending atau sad ending atau open ending. Ya. Jadi untuk reorientation ya kita atur sedemikian rupa sehingga nanti dia bisa berakhir dengan happy atau sad ending, bisa juga dia berakhir dengan open ending. Nah, untuk pentigraf ya karena dia hanya 3 paragraf, maka kita dituntut untuk memiliki kepiawaian ya untuk bisa menyajikan satu ending yang bagus ya, seperti itu. Sebab dia akan menjadi berkesan ya ketika kita memilih ending yang tepat ya. Nah, saya sendiri ya cenderung memilih yang namanya open ending ya. Kenapa open ending ya? Karena dalam sebuah cerita yang sangat singkat ya, hanya 3 paragraf
ya, maka kita harus membuat pembaca itu akhirnya terkesan, ya, atau dia terkejut, ya, seperti itu, ya, seperti itu. Jadi untuk masalah reorientation kalian bisa memilih dengan metode yang berbeda seperti itu. Nah, bagaimana ya untuk proses kreatif ya dari menulis pentigraf ya? Yang pertama adalah kita harus pandai ya mengambil ide ya dari kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ya. Nah, di dalam pentigraf 60 ya, ini yang saya tulis bersama dengan teman-teman di komunitas Sahabat Laditri ya. Kebetulan waktu itu kita sama-sama belajar ya di satu kelas menulis ya, kemudian kita membuatnya menjadi antologi ya. Jadi kita mengumpulkan tulisan-tulisan kita tersebut menjadi antologi. Nah, di sini ya saya menulis sebuah cerita ya yang judulnya adalah Syahdan dan Fahma. Nah, ini akan saya bacakan ya, teman-teman ya. Syahdan dan Fahma oleh Apriliantino. Fahma termenung di taman hening. Tatapan matanya kosong. Kuncup-kuncup bunga mulai luruh dihempas musim. Satu persatu kenangan berlintasan di kepalanya. Tentang bunga-bunga beraneka warna yang tiba-tiba muncul dari tanah yang sama. Lalu sekejap saja semuanya sirna, seperti harapan yang ia pendam untuk bertemu Syahdan. Seketika padam tak mampu ditahan, bertahun-tahun silam. Aku tak ingin kau menunggu. Ini bukan caraku membuatmu menantiku, sebab mana ku tahu ada waktu untukku kembali padamu. Syahdan menerawang ke kejauhan. Syal merah di lehernya tertiup angin, melambai laksana selendang Dewi Anjani. Ia menatap lepas taman hening di atas bukit penyesalan Rinjani. Kemudian melanjutkan pendakian. Sementara Fahma menghentikan langkahnya. Lalu tak lagi mengikuti lelaki itu. Tak ada lagi dialog yang tersisa. Di kejauhan, orang-orang mulai turun. Kabut mulai mengganggu pandang. Fahma terpaku pada iring-iringan para pendaki di depannya. Mereka tampak tergesa-gesa. Ada yang jatuh, ada yang jatuh. Kami tak sempat menolongnya. Fahma kemudian menghentikan seorang di antara mereka. Kami menemukan ini. Syal warna merah. Syahdan. Fahma berlari dan duduk tak berdaya. Nah, ini salah satu cerpen yang saya tulis di dalam pentigraf 60. Nah, jadi ceritanya hanya 3 paragraf saja. Tetapi ya, dia sudah memiliki yang namanya 3 bagian ini tadi ya, orientation, complication, dan reorientation. Seperti itu.